Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit berjelek jeduk di aplikasi Motion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada background ataupun lagunya, kalian bisa langsung aja download lewat link di deskripsi. Dan juga udah ada detik bitnya, kalian bisa cek langsung di deskripsi. Dan buat nambahin detik bitnya, kalian tinggal klik aja di bagian tengah. Contohnya kayak gini. Nah, oke, langsung aja di sini kalian bisa masuk di bagian awal video. Lalu kalian bisa klik yang tanda plus dan kalian bisa pilih yang media. Kalian bisa tambahkan satu foto yang mau kalian pakai. Oh ya, maaf ya teman-teman kalau keganggu sama suara alat-alat tuh. Oh ya, di sini kalian panjangin sampai detik 11.22. Lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di detik 04.28. Kalian beri jadi 1080, kasih keyframe di bagian awal. Nah, di sini kalian bisa zoom jadi 1700. Setelah itu kalian masuk di detik 08.00. Di sini kalian bisa kasih keyframe dan kalian biarin jadi 1080. Kalian kasih juga keyframe di bagian akhir, biarin jadi 1080. Dan kalian masuk di detik 09.26 atau jadi 645. Dan setelah itu kalian bisa masuk di detik 10.20. Kalian bisa atur jadi 375. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa masuk di pertengahan keyframe detik 08.00. Kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe selanjutnya sama, dan terakhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Oke, nah kalau udah gitu masuk di bagian kedua, kalian kasih keyframe di detik 08.01 biar jadi 0 derajat, dan kalian masuk di detik terakhir kalian atur jadi 1 kali 0 derajat. Nah, di sini kalian geser ke detik bit yang terakhir. Oke, setelah itu di sini kalian masuk di pertengahan keyframe-nya, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa masuk di bagian efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian distorsi or warp, cari efek yang namanya Upin. Setelah itu pilih yang pengaturan standar dan mirrornya kalian bisa aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya ayun ataupun swing. Kalian pilih yang pengaturan standar. Nah, masuk di bagian sudut 1, kalian atur jadi negatif 0,2 derajat. Lalu kalian bisa masuk di bagian sudut 2, atur jadi 0,2 derajat. Oke, setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek yang namanya ombak ambing di bagian move atau transform, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian sudutnya kalian atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian magnitude-nya, kalian bisa atur jadi 5. Lalu kalian bisa gandakan, kalian klik yang titik 3 dan kalian bisa pilih yang gandakan. Kalian klik yang ombak ambing bagian bawah. Setelah itu di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 0,0 derajat. Kalian masuk di bagian frekuensi, atur jadi 2,30 atau 2,30. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak, dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah, untuk tone-nya atur jadi 0,60. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di matte or max or key, dan kalian bisa cari efek yang namanya luma key. Pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian rendahnya kalian bisa kasih keyframe di detik 04.28, dan di bagian awalnya ubah jadi 1,000.
Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kita bisa cek dulu kalau udah sesuai. Kalian masuk di detik 09.26, klik tanda plus, pilih yang media dan kalian tambahkan satu foto lagi. Oke, setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 17.09. Nah, lalu di detik 11.22 kalian bisa potong di bagian tengah, klik yang di bagian awal. Setelah itu kalian bisa masuk di move dan transform. Kalian klik yang di bagian ketiga, kasih keyframe di awal, lalu kalian kasih keyframe di akhir juga. Setelah itu kalian masuk di detik 10.25 dan disitu kalian atur jadi 665. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal. Nah, di sini kalian bisa kasih kurva bagian keempat, lalu kalian masuk di akhir, kalian klik yang bagian kedua, pilih kurva yang kedua dan di sini kalian tarik ke pojok kanan bawah. Setelah itu kalian masuk di bagian kedua dan di sini kalian bisa kasih keyframe di bagian awal sama di akhir, kalian biarin jadi 0 derajat. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian tengahnya dan kalian bisa atur jadi 45 derajat. Masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva, klik kurva kedua, kalian klik bagian kedua, kalian balik dan kalian tarik ke pojok kiri atas. Masuk di pertengahan keyframe selanjutnya, kasih kurva bagian kedua, klik kedua, kalian tarik ke pojok kanan bawah. Nah, kayak gini. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk di bagian efek, kalian klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya ubin. Mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di Max Orke, cari efek yang namanya Luma Key, kasih keyframe di bagian akhir biarin jadi 0,000 dan bagian di awal ubah jadi 1,000. Nah, oke, kalau udah gitu kalian bisa langsung aja masuk ke foto yang selanjutnya. Kalian klik foto yang panjang di belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga. Kalian bisa kasih keyframe di detik 13.17 biarin jadi 1080, sama di detik 16.04 kalian biarin jadi 1080. Setelah itu kalian kasih keyframe di detik 14.08 atur jadi 1520, sama di detik 15.14 kalian atur jadi 1520. Nah, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, selanjutnya kasih kurva ketiga juga horizontalnya kalian fullin. Nah, kalau udah gitu kalian masuk di bagian pertama. Nah, di sini kalian bisa kasih keyframe di detik 16.26, kalian biarin di tengah. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik video selanjutnya, kalian geser ke bagian kanan. Nah, kayak gini. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe-nya, kalian bisa kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa masuk di bagian kedua, kalian kasih keyframe di detik 13.17 biarin jadi 0, sama di detik 16.04 kalian biarin jadi 0 juga. Setelah itu kalian kasih keyframe di detik 15.14 ubah jadi 10 derajat, sama di detik 14.08 kalian bisa ubah jadi 10 derajat. Nah, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Di akhir juga sama, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian langsung aja kembali dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Kalian klik yang potong di tengah. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di bagian foto pertama. Di detik 11.22 kalian klik efek, klik tambahkan efek. Kalian masuk di distortion wrap, tambahkan efek yang namanya ubin, mirrornya kalian aktifkan. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek dan kalian masuk di move atau transform, tambahkan ombak ambing. Nah, di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat, kasih keyframe di bagian awal. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi negatif 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk bagian frekuensi, ubah jadi 0,30 Hz. Dan kalian masuk bagian magnitude, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, dan bagian di awal ubah jadi 75. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan tambahkan efek yang namanya buram gerak. Setelah itu kalian klik yang tanda tumpuk dan kalian bisa pilih yang salin satu layar. Lalu kalian bisa kembali klik yang di bagian kiri agak lama sampai berwarna hijau. Dan di sini kalian bisa klik semua foto kecuali
foto yang ada di detik 13.17, terus di detik 14.08, 14.22, sama di detik 14.29. Kalian lewatin dulu aja, setelah itu kalian bisa lanjutin di detik 15.14 sampai selesai. Klik tanda tumpuk, pilih yang tanda panah pada tempel gaya, dan kalian nonaktifkan semua kecuali logo efek. Nah, lalu kalian masuk di detik 13.17, kalian klik fotonya, klik yang tanda tumpuk, dan kalian bisa pilih yang tempel efek. Klik tempel. Lalu kalian masuk ke bagian efek, hapus ombak-ambing. Lalu kalian klik tambahkan efek yang namanya ayun. Setelah itu di bagian frekuensinya, ubah jadi, kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 4,00 Hz. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian bisa ubah jadi 0,10 Hz. Nah, kalau udah gitu masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ke 3. Lalu kalian masuk di bagian sudut 1, kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 3,5 derajat. Kasih keyframe di akhir juga, atur jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut 2, kasih keyframe di awal, ubah jadi 3,5 derajat. Kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0,0 derajat. Nah, setelah itu kalian langsung aja kembali dan naikin efek ayunnya ke atas berem gerak. Setelah itu kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Setelah itu kalian klik yang di bagian kiri di detik selanjutnya sampai di detik 14.29, kalian klik tanda tumpuk, pilih yang tempel efek. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di detik 14.22. Nah, di sini kalian bisa klik aja fotonya, klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang balik secara horizontal. Sama di detik 16.19, kalian bisa balik secara horizontal. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di detik 17.09, tambahkan satu foto selanjutnya. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 22.29. Oke, setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 19.06 biarin jadi 1080. Setelah itu di detik 21.23, lalu di detik 19.28 atur jadi 1520, dan di detik 21.02 nya atur jadi 1520 juga. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, dan di sini kalian bisa kasih kurva ketiga horizontalnya, kalian fullin semuanya. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di bagian pertama. Di sini kalian masuk di bagian foto awal. Nah, di sini kalian masuk di detik 18.00, kalian biarin di tengah. Lalu kalian masuk di detik pitian di awal, kalian geser ke bagian samping kiri. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Oke, setelah itu kalian masuk di bagian kedua, kalian kasih keyframe di detik 19.06 biarin jadi 0 derajat, sama di detik 21.23 biarin jadi 0 derajat, di detik 19.28 atur jadi negatif 10 derajat, sama di detik 21.02 atur jadi negatif 10 derajat. Setelah itu di detik 02.15 kalian bisa atur jadi 0 derajat, di akhir kalian atur jadi negatif 35 derajat. Nah, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Selanjutnya kalian kasih kurva ketiga, dan di akhir kalian kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Oke, setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah, setelah itu kalian masuk di detik 20.11, kalian bisa klik fotonya, lalu kalian klik yang titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang balik secara horizontal. Lalu di detik 22.07 kalian juga bisa balik secara horizontal. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di foto sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa salin aja efek dari foto sebelumnya. Di sini aku salin di foto detik 11.22. Klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Setelah itu di sini kalian bisa tempelkan mulai dari detik 17.09, kalian klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau. Oh ya, di sini sama kayak yang di awal tadi ya. Di sini kalian bisa lewatin di foto detik sebentar. Kita cari. Kalian nonaktifkan di foto detik 19.06, di detik 19.28, 20.11, dan di 20.18. Setelah itu kalian klik yang tanda tumpuk, pilih tanda panah pada tempel gaya, dan kalian nonaktifkan semua kecuali logo efek. Masuk di detik 19.01,
06. Kalian tempelkan efeknya, lalu kalian masuk di bagian efek, hapus efek pembimbing, lalu di sini kalian bisa salin efek ayun yang ada di depan. Aku salin dari detik 14.29. Kalian klik aja efek ayun, lalu kalian bisa pilih yang salin efek. Setelah itu kita masuk lagi di detik 19.06. Di sini kalian bisa klik efek dan kalian bisa klik titik 3, pilih yang tempel efek. Naikkan efek ayun di atas buram gerak. Setelah itu kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar, dan kalian bisa tempel di foto selanjutnya di detik 19.28 sampai di detik 20.18. Kalian klik yang tempel efek. Oh ya, di sini aku salah masukin foto karena sama kayak foto yang depannya, jadi di sini aku mau ganti dulu. Nah, setelah itu kalian masuk di detik 22.29, kalian bisa tambahkan satu foto terakhir, dan di sini kalian bisa panjangin sampai terakhir. Oke, setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Di sini kalian bisa kasih keyframe di bagian awal. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe lagi di detik bit yang selanjutnya. Di sini kalian bisa atur jadi 1545. Setelah itu kalian kasih keyframe di detik 24.25, atur jadi 1545. Kalian kasih keyframe aja. Kasih keyframe juga di detik yang selanjutnya, biarin jadi 1545. Lalu kalian masuk di detik 25.22, atur jadi 430. Nah, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe yang di awal. Kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Selanjutnya kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Di akhir kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa masuk di bagian kedua, kasih keyframe di detik 23.19, biarin jadi 0, dan buat yang di awal ubah jadi 35 derajat. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah, oke, kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di foto detik 22.15, kalian salin satu layar. Setelah itu kalian bisa tempelkan di detik 22.29 sampai terakhir. Lalu kalian klik yang tertumpuk, pilih yang tempel efek. Setelah itu masuk di detik 24.25, klik efek, masuk di bagian upin. Lalu kalian masuk di bagian offset, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 0,000. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian tengah, kalian atur jadi 6,350. Oke, setelah itu kalian aktifkan offset secara vertikal. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, dan bagian di akhir kalian bisa kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Kita cek dulu. Oke, kita cek dulu. Nah, ini kayaknya ada yang salah. Kalian klik fotonya, masuk di move dan transform bagian ketiga, masuk di pertengahan keyframe, dan di sini untuk kurvanya kalian ubah jadi kurva ketiga, kalian fullin ke atas, dan bagian di akhir kalian ubah jadi kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Kita coba cek lagi. Nah, oke, kalau udah bener, sekarang kalian bisa masuk di foto paling terakhir. Nah, di sini kalian tinggal klik fotonya, masuk di move dan transform bagian ketiga, dan di sini kalian kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 2185. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di blending dan opacity. Kalian kasih keyframe di awal 100%, dan bagian di akhir kalian bisa ubah jadi 0%. Oke, setelah itu di sini kalian bisa cari detik 6.25. Setelah itu kalian bisa klik tanda plus, pilih yang kotak, dan kalian bisa tarik sampai full. Lalu kalian potong di detik 10, lalu kalian panjangin di detik 10.04. Kalian klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, cari efek salin latar belakang, pilih yang pengaturan standar. Kembali klik tambahkan efek, masuk di distortion or warp, cari efek yang namanya lengkungan gelombang, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian tahapnya, kalian bisa kasih keyframe di awal, biarin jadi 0,000, dan di detik 08.01 atur jadi 1,00. Dan di detik bit yang terakhir atur jadi 2,00. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut, dan di sini kalian bisa atur jadi negatif 135,0 derajat. Nah, kalau kayak gitu, sekarang kalian masuk di bagian jarak, atur jadi 10,0 derajat. Masuk di bagian magnitude-nya, kalian kasih keyframe di bagian awal sama di bagian akhir, kalian bisa ubah jadi 0,0.
Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 8.01 atur jadi 4,5. Setelah itu kalian klik yang titik 3, pilih yang gadakan, klik lengkungan gelombang bagian bawah. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut, lalu kalian atur jadi negatif 58,5 derajat. Oh ya, setelah itu kalian masuk di bagian tahapnya, kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva kedua, dan kalian masuk di pertengahan keyframe akhir, kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian kembali dan kalian masuk di lengkungan gelombang atas. Untuk tahapnya kalian juga sama, keyframe awal kasih kurva kedua dan akhir kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar, lalu kalian masuk di detik 10.15. Kalian klik yang tanda tumpuk lagi dan kalian bisa pilih yang tempel satu layar. Lalu di detik 13.24, nah kalau udah cukup nggak apa-apa, lanjut kita masuk di detik 14.18, kalian klik tempel satu layar. Lalu di detik 16.28, nah kalian klik yang persegi panjangnya, lalu kalian bisa pilih yang gambar waktu, pilih yang potong. Setelah itu kalian bisa masuk di detik 20.15. Setelah itu kalian bisa pilih yang kalian bisa pilih yang tempel satu layar, dan di detik 22.04 di sini kalian bisa klik persegi panjangnya, lalu kalian bisa pilih yang tanda waktu, kalian pilih yang potong di belakang. Selanjutnya kalian masuk di detik 11.21, lalu kalian klik yang trapez, pilih yang kotak, dan kalian bisa tarik sampai full. Potong di detik bit yang selanjutnya. Nah di detik 12.12, pilih tambahkan efek, pilih yang salin satu layar, kembali klik tambahkan efek lagi. Lalu kalian masuk di move atau transform, cari efek yang namanya transformasi raster, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kasih keyframe di awal, untuk yang di akhir ubah jadi 1,70. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian masuk di bagian alpha, kalian kasih keyframe di bagian awal 100% dan bagian di akhir ubah jadi 0%. Selanjutnya kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek lagi, kalian cari efek yang namanya pixelate. Lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Oke, setelah itu kalian masuk di bagian ukuran ubah jadi 25. Lalu kalian masuk di bagian skema dan atur jadi 100%. Nah oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di bagian awal video. Lalu kalian klik yang tanda plus, pilih yang kotak, kalian lebarin satu layar. Lalu kalian bisa gandakan sampai jumlahnya ada 3. Lalu kalian klik yang bagian paling bawah, klik efek, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek salin latar belakang. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya lengkungan gelombang. Lalu di bagian tahap kasih keyframe di awal dan di akhir ubah jadi 5,00. Masuk di bagian sudut dan kalian bisa atur jadi 73,5 derajat. Setelah itu masuk di bagian jarak, atur jadi 11,5. Lalu kalian masuk di bagian magnitude, atur jadi 0,5. Dan kalian masuk di bagian sudut drop, kalian atur jadi 30 derajat. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian langsung aja gandakan. Lalu kalian bisa klik bawahnya dan di sini kalian bisa atur sudutnya jadi 153 derajat. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di persegi panjang atasnya. Sini kalian klik efek, klik tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian kembali, klik tambahkan efek yang namanya ubin, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian tambahkan efek lagi, tambahkan efek yang namanya pertajam di bagian blur. Kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah untuk kekuatannya atur jadi 0,40. Lalu untuk radiusnya atur jadi 1,5. Setelah itu kalian bisa kembali dan masuk di persegi panjang paling atas, klik efek, klik tambahkan efek salin latar belakang. Lalu kalian kembali, klik tambahkan efek lagi, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek saturasi semangat. Klik yang pengaturan standar, lalu di bagian saturasinya atur jadi negatif 35,0 derajat, 0%. Lalu di vibransinya atur jadi 1,10. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek yang namanya kecerahan kontras. Kalian pilih yang pengaturan standar. Lalu di bagian kecerahannya atur jadi plus 3% dan di kontrasnya atur jadi plus 9%.
Kalian kembali klik tambahkan efek yang namanya hamparan gradient. Pilih yang pengaturan standar. Nah, untuk warna pertama atur jadi hitam dan warna kedua warna pertama atur jadi putih dan kedua hitam. Nah, setelah itu offset bagian Y-nya atur jadi 87. Oh ya, lalu untuk alpanya atur jadi 100% dan untuk yang modenya kalian atur jadi multiply. Nah, di sini aku salah ya, teman-teman. Jadi, kalian bisa atur sendiri. Kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya paparan gamma. Pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian exposure-nya kalian atur jadi 0,29. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Dan di sini kalian bisa tambahkan efek yang namanya pertajam. Nah, setelah itu di kekuatannya ubah jadi 0,40 dan untuk di radiusnya kalian atur jadi 2,0. Oke, setelah itu kalian langsung aja kembali dan kalian masuk di bagian akhir video. Kalian klik persegi panjang paling akhir, klik yang tanda waktu, pilih yang panjangkan sampai akhir. Setelah itu untuk persegi panjang selanjutnya kalian bisa panjangin seperti biasa. Nah, kalau udah gitu kalian masuk di bagian awal video dan kalian cek videonya dari awal. Oke, langsung aja kalian bisa ekstrak videonya. Oke teman-teman, jadi videonya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.